Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Balik lagi bersama channel Arkan Faiz Elektrik. Oke coy, jadi di kesempatan video kali ini saya akan berbagi sedikit skema tentang Syria yang kemarin di video sebelumnya. Jadi ini adalah skemanya. Cuman di sini saya mohon maaf terlebih dahulu karena saya tidak pandai menggambar, coy. Jadi ini bentukannya seperti ini ya, cakrawut nih. Jadi saya benar-benar tidak pandai menggambar skema ya. Oke. Boleh di screenshot. Ya. Boleh di screenshot. Jadi di sini kita akan terangkan dulu jalur-jalurnya ya. Ini lilitannya ya coy. Jadi ini untuk lilitan yang ke basis yaitu feedback ya. Ini nilai jumlah lilitannya 15 lilit yang ini ya. Dengan ukuran 0,025 ya, 0025, dan ini 10 lilit dengan ukuran 0,08 ya. Pokoknya agak gede lah, berapa ya, saya juga nggak ini apa namanya, nggak punya sigmat untuk ukurnya. Ya, jadi ini pokoknya ini kan 0025, jadi lebih besar dari ini ya. Bisa kalian gunakan 3 lapis ukuran 0025 untuk yang ini ya. Jadi ini misalkan satu lapis, yang ini tiga rangkap ya, atau empat lapis ya, di lapis ya, 4 lapis. Ini satu lapis, ini 4 lapis. Jadi ini 0025 ini juga sama 0025, cuman direngkep ya, di apa ya namanya ya. Cara lilitnya kalian ditumpuk 5 biji ya, 5 biji, lalu kalian lilitkan 10 lilit ya coy. Ini putarannya kiri dan ini putarannya kanan. Atau mau kalian satu arah juga bisa coy. Misalkan ini dari sini, dari sini, ini seakan arahnya ke sini, sini ya. Nah, ini kan ujungnya 15 lilit, ujungnya ya, ujungnya ini ujungnya. Nah, untuk yang 0025 ya, ini ujungnya, ini awal, ini ujungnya. Lalu untuk yang 10 lilit ini, yang 0025 dikali 4 ini, kalian sama juga lilitnya satu arah ya, segini ya, satu arah ya. Nah, jadi ini awal dan ini akhir. Jadi akhir dari lilitan 15 lilit ini kalian disambungkan ke lilitan awal 10 lilit ini ya coy. Nah, digabung, jadi ini nantinya untuk input 12 volt DC ya. Dan untuk si akhir lilitan yang 10 lilit ini, yang 4 lapis itu, kalian hubungkan ke kolektor ya coy, ke kaki kolektor langsung dari transistor 13007 ya, kolektor 13007.
Lalu yang awal lilitan 0025 yang 15 lilit ini atau disebut dengan feedback, dia masuk ke kaki basis ya, ini nih kaki basis. Jadi di sini kan di skema ini agak blunder ya coy. Jadi kita harus ke sini dulu ya. Sebetulnya ini langsung ke kaki basis ya. Ini ke kaki basis sebetulnya. Cuman kita sebelum kena langsung kaki basis, kalian kasih dulu kapasitor Elcom 400 volt, mikronya bebas ya, mau 10 mikro mau 4 mikro bebas. Yang penting kapasitornya 400 volt dan di jumper dengan R1K, resistor 1K ya. Jadi seperti ini, lalu kalian hubungkan langsung ke kaki basis ya, ujung kaki elko yang positif ke kaki basis ya, dan ujung resistor juga sama kaki basis. Jadi si resistor ini di jumper ya dengan elko ya, masuk kaki basis. Untuk kaki emitor dari 13007 itu langsung ke negatif 12 volt ya, atau ke ground. Jadi sudah dipahami ya untuk rangkaian inverternya, untuk rangkaian induksi inverternya ya, input induksi inverternya. Lalu kita akan maju ke output inverternya ya, atau output tegangan tingginya ya. Jadi kan ini 12 volt dan ini akan keluar menjadi 500 volt, atau kita taruh paling tinggi aja 700 V AC ya. Nah, ini 700 volt VAC ya untuk outputnya. Jadi 12 volt di step up ke 700 volt VAC ya. Nah, kalau ini tadi kan ini lilitannya ke sini ya, terus ke sini, dan yang untuk outputnya ini dibalik ya coy, lilitannya ke sini. Misalkan ini kiri dan ini kanannya. Misalkan ini putaran kiri, untuk outputnya kalian diputar lawan arah ya, atau ke kanan sebanyak 300 lilit. Dan untuk jenis trafonya kalian bebas ya, jenis trafo apa aja bebas, yang penting trafo ferit ya, trafo inti ferit ya. Untuk diameter besarnya kecilnya yaitu terserah kalian, yang penting muat 300 lilit, dan ini 15 dan 10 ya, seperti itu aja. Lalu untuk misalkan jadi ini coy, gini coy, untuk 300 lilitnya ya, kita akan langsung ke outputnya ya, lilitan outputnya. Ini dari sini, start dari sini, dari atas, finish ke bawah sebanyak 300 lilit ya. Oke, seperti itu, sebanyak 300 lilit. Jadi untuk lilitan yang awal ini, lilitan output yang awal, yang kita mulai start awal. Nah, ini yang lilitan awalnya ini tujuannya untuk negatif ya, untuk negatifnya, negatif AC-nya. Dan untuk lilitan yang akhir ini untuk positif AC-nya ya, positif AC ya. Nah, jadi begini coy, untuk lilitan awal itu kan keluarannya 700 VAC ya, 700 volt ya, bisa lebih ya, bisa 1000 sampai lebih ya, 1200 atau berapa ya. Saya juga pernah ngukur sampai jebol tuh alat testernya ya, karena nggak bisa ngukur ya, berlebihan tegangan. Nah, jadi untuk yang lilitan awal untuk outputnya ya, kalian langsung hubungkan ke ground nih coy. Kita akan geser lebih dulu. Jadi untuk lilitan awal kalian langsung masuk ke ground ya. Ini tidak tersambung ya. Jadi perlu diingat, yang Anda lakukan seperti ini tidak tersambung semuanya ya. Ini tidak tersambung ya, tidak tersambung. Jadi yang Anda lakukan tidak tersambung.
Lalu kalian langsung hubungkan ke negatif 12 volt ya untuk lilitan awal dari si output trafonya yang tegangannya 700 volt lebih. Kalian langsung hubungkan ke ground ya lilitan awalnya. Oke, seperti itu ya coy. Lalu untuk lilitan akhirnya yang 700 VAC ya, lilitan akhir ya, ini nanti tujuannya untuk menjadi plusnya, plus dari tegangan tingginya ini ya. Nah, kalian kasih dioda seperti ini ya coy. Kasih dioda ya. Jadi berhubung tegangannya ini masih tinggi, kita akan turunkan ya. Kita akan turunkan menjadi ini 300 sampai 400 volt ya. Jadi kita akan ubah di sini ya. Kita akan ubah 300 VAC ya. Kita akan rubah di sini cara merubahnya. Jadi untuk lilitan yang akhir, cara merubah atau menurunkan tegangannya dulu ya, itu ya intinya ya. Kita harus bisa menurunkan tegangannya dulu. Jadi kita kasih dioda ya untuk lilitan akhir yang 300 lilit ini atau output dari trafonya, kita kasih dioda dulu. Ini dioda ya, ini dioda. Lalu kalian kasih resistor R200 kilo ohm ya, R200 kilo ohm. Ini ya. R200 kilo ohm masuk ke kaki basis. Nah, kita akan mundur lagi ke belakangnya. Ya, kita akan mundur lagi ke transistor penurun tegangannya ya, C945 ya. Ini ya. Kita akan turun lagi ke belakang ya coy. Nah, untuk output lilitan 300 lilit yang output tadi trafonya yang tegangannya masih 700 volt, kita akan ubah ya. Caranya kasih dioda dan kasih resistor 200 kilo ohm. Lalu masuk ke kaki basis RC945 ya. RC945 ya, resistor C945 ya. Dioda dikasih resistor, lalu kita untuk output resistornya langsung masuk ke kaki basis C945. Ini basis ya. Oke. Nah, untuk yang emitornya yang kaki transistor C945 yang E-nya itu kita langsung aja hubungkan ke ground ya. Kita langsung aja hubungkan ke ground atau ke massa ya coy, atau ke massa ya. Lalu untuk bagian kolektor C945 itu lalu kalian langsung hubungkan ke kaki basis ini ya. Kaki kolektor C945 kalian hubungkan ke kaki basis transistor 13007. Jadi seperti itu ya. Ini sudah kelar ya. Tegangan sudah kelar, sudah normal atau tidak over ya, tidak over ya, tidak over ya. Dikhawatirkan tegangan over voltase itu akan merusak SCR ini ya, BT151 ya. Jadi di sini kita akan stabilkan di tegangan 300 VAC ya. Oke, ini sudah stabil ya, sudah stabil. Nah, untuk lilitan yang pertama ya, lilitan awal ini 300 lilit. Ini kan tadi sudah digabungkan langsung ke ground 12 volt ya. Ya. Lalu kalian kasih dioda ini dioda ya, ini dioda ya. Ini dioda. Jadi untuk pemasangan diodanya, kutub positifnya itu masuk ke lilitan ini ya. Kutub positifnya itu masuk ke lilitan ini. Ya, kutub positif diodanya masuk ke lilitan ini ya, ke lilitan awal yang 300 lilit ini, kutub positifnya masuk. Jadi ini jadikan ini jadi negatif ya, ini jadi negatif. Oke. Setelah kalian kasih dioda yang kutub positifnya masuk ke arah lilitan, kalian kasih kapasitor. Ini kapasitor coy, ini kapasitor
C104C 400 volt ya. 400 volt. Oke. Ya, jadi kalian kasih resistor, kasih kapasitor ya coy. Seperti inilah. Jadi seperti ini ya coy. Yang kaki sebelah kapasitor kita sambung ke dioda kutub negatif ya. Ini tujuannya untuk output coilnya ya, untuk ke coil ya yang ini. Yang ini untuk ke coil ya. Lalu yang kaki sebelah ya, kaki sebelah nanti dulu. Nah, ini kan sudah dioda nih, sudah terpasang, sudah terhubung ke kaki kapasitor yang satu ini. Nah, lilitan pertama ya sudah terhubung dioda, sudah terhubung ke ground, sudah terhubung ke kaki kapasitor. Lalu kita main atau kita akan turun ke kaki akhir dari lilitan 300 lilit ini ya, yang sudah tegangannya diubah menjadi 300 PAC. Kalian kasih dioda lagi, kutub positifnya arah keluar ya, kan ini kutub positifnya masuk dan yang ini kutub positifnya keluar ya di dioda ini coy. Jadi sudah menjadi otomatis plus ya, ini sudah menjadi positif dan ini negatif ya. Jadi ini tegangan sudah jadi DC dengan arus 300 volt DC. Kita akan ubah lagi menjadi DC karena kan sudah dikasih dioda ya. Jadi ini sudah menjadi DC 300 volt. Nah, setelah kalian kasih dioda, lalu kalian hubungkan langsung ke kaki kapasitor ini ya. Dihubungkan ya langsung. Otomatis jika sudah menjadi DC dan tegangannya 300 volt, dia akan mengecas kapasitor ini ya. Bisa menjadi ibaratnya sudah mampu menyimpan tegangan untuk kapasitor ini ya. Jadi kapasitor ini sudah bisa menerima tegangan dari inverter ini ya coy. Kalau misalkan tegangannya masih 12 volt, ini tidak akan bisa menyimpan tegangan DC 12 volt. Jadi yang dibutuhkan kapasitor ini tegangannya yaitu 300 sampai 400 volt, baru dia bisa menyimpan arus. Oke. Otomatis ini sudah bisa menyimpan arus ya, arus yang sangat tegangannya tinggi ya. Lalu kalian siapkan SCR, ini SCR ya, ini SCR BT15 salah BT betul ya, ini pokoknya BT151 dah ya. SCR nya ini BT151 nih, BT151 ya, ini BT151. Nah, jadi untuk kaki anoda ya, anoda. Nah ini nih coy, ini transistor BT151 500R ya, seperti ini. Untuk kaki positif dari SCR ini yaitu kaki tengah ya, ini tengahnya untuk positif, ini anoda
atau positif ya. Jadi kaki positif BT151 itu berada di posisi tengah ya coy, posisi tengah. Lalu untuk kaki negatif ini negatif atau katoda ya, banyak katoda lah, negatif banyak negatif, langsung hubungkan ke negatif 12 volt ya, pokoknya langsung hubungkan ke negatif 12 volt seperti itu. Lalu untuk kaki sensornya atau yang menerima sinyalnya itu berada di kaki kanan, itu bisa disebut dengan gate ya. Wah, hanya nulis gate gate atau sensor ya. Nah, kaki gate ini berada di posisi kanan, kalian langsung hubungkan resistor 330 ohm ke kaki gate ini. Sesudah resistor kalian kasih dioda untuk penyearah ya, karena ini butuh sensor dengan arus positif ya. Nah, kalian kasih dioda seperti ini, arahnya positifnya, kutub positifnya masuk ke gate ya, lalu disaring dulu atau dihambat dulu dengan dengan resistor. Sudah seperti itu. Nah, lalu kalian pasang kapasitor, pokoknya ini ya berapa ya, 100 nano lah ya, 100 nano kapasitornya, 100 nano. Jadi kaki kan kapasitor juga sama seperti ini yang 100 nano tapi kecil jenisnya. Dia mempunyai dua kaki ya. Yang kaki pertama kalian hubungkan ke ground atau ke negatif 12 volt ya. Negatif. Nah, ke negatif 12 volt. Yang kaki satunya, yang kaki pertama, lalu yang kaki kedua, karena dia mempunyai dua kaki ya. Yang kaki kedua dari kapasitor ini kalian hubungkan di antara tengah-tengah dioda dan R ini ya. Jadi pokoknya seperti inilah ya. Oke. Semoga bisa paham ya coy. Jadi ini untuk pulsar di sini ya. Di dioda ini ya. Dioda ini tujuannya untuk pulsar dan ini tujuannya untuk coil ya. Seperti ini. Oke. Mudah-mudahan mengerti ya coy. Ya, mudah-mudahan lah ya. Oke, dan ini adalah hasilnya. Ini belum kering corannya coy. Ini sudah saya cor menggunakan silen ya, biar tidak bisa rembes air dia. Ini saya gunakan 5 kabel ya coy. Jadi untuk kalian yang mempunyai atau tujuannya untuk Mio atau untuk Smash atau untuk FU ya, pokoknya kalian jika ingin menambahkan negatif pulsar ya, kalian tinggal ngambil dari negatif 12 volt ya. Simple aja, itu aja ya, seperti itu aja ya. Oke coy, jadi cukup mudah ya coy membuat sedia itu. Cukup mudah. Boleh dicoba tuh, cukup mudah ya, silahkan aja coba ya. Ya untuk para pro mah pasti ya kecil ya. Tapi untuk yang seperti kita pemula ribet lah ya. Kita akan coba ya untuk hasilnya. Ini tidak ada dusta di antara kita, ini adalah asli ya coy. Ini saya putih, ini kabel putih untuk positif pulsar. Yang coklat seperti biasa saya gunakan sebagai untuk kabel coil ya.
Dan ini hitam sama merah, yaitu min plus 12 volt. Yang merah nih untuk input 12 volt plus, dan ini negatif input 12 volt yang warna hitam. Ini sudah tersambung semua ya coy, kita abaikan terlebih dahulu ya. Nah, CDI nya di sini nih sudah terhubung, tidak ada dusta di antara kita ya coy. Kita akan menyalakan. Indikator CDI nih. Nah, ini sakornya ya. Oke, CDI sudah on ya. Kita akan putar untuk jadi ini adalah hasilnya coy ya, tentunya ya berhasil ya. Ini untuk motor pokoknya dari nilai pulser 59 sampai 14 mili, panjang pulser, tonjolan pulsernya dari mulai 59 sampai 12 mili. 59 mili sampai 12 mili masih bisa dipakai ya, atau digunakan.
Oke ya coy, ini adalah hasil dari oke coy, ini adalah hasil dari tes tinggal kita dites di motor aja coy. Jadi untuk hasilnya ini sudah oke, tinggal dibawa jalan saja dari motornya. Dan untuk hasil atau dari karakternya ini kita akan rasakan langsung dari motornya ya coy. Jadi untuk di tester dari alat tes CDI ini sudah oke ya, sudah oke dan tentunya tidak mempunyai limit. Ini tidak mempunyai limit coy, karena apa ya, sebetulnya pabrikan juga dia lebih bagus ya coy, cuman ya makanya limit itu ya dikasih limit ya. Kalau kita buang limitnya ya sama aja, pasti no limit ya. Jadi gini coy, kalau untuk jenis CDI kayak gini itu kita kadang tidak bisa mengharapkan lebih ya, tidak bisa mengharapkan lebih mantap dari pabrikan, tidak ya coy. Misalkan kita klaim ini lebih bagus dari pabrikan, tidak coy, tentunya tidak seperti itu ya coy prinsipnya. Tentunya ya masih bagus pabrikan lah ya, apalagi yang original ya, itu sudah pasti dia wah sudah ada desainnya atau kurvanya berapa. Kalau ini kan dia tidak mempunyai settingan kurva di berapa derajat. Ini masih bahan mentah coy, bahan mentah. Ibarat kata kita mempunyai sebuah amplifier ya, kita mempunyai amplifier aja, yaitu sama aja bahannya mentah ya. Di sound system misalkan mempunyai amplifier saja itu sama saja mempunyai bahan mentah ya. Kenapa? Karena disebut bahan mentah, karena untuk menyeting sebuah bass, treble dan subwoofer itu tentunya ada settingannya ya coy, ada alat lagi atau ada rangkaian lagi ya. Ini juga halnya sama coy, jika ingin menentukan kurva yang kita mau, kita harus menggunakan IC, ada ya IC apa namanya, IC timing pengapian ya, itu ada ya, di set di ada yang di reset lewat Bluetooth, ada yang di reset lewat HP ya, itu ada ya. Kita bisa nyeting kurvanya di berapa ya. Sama halnya seperti sound system, kita ingin menggunakan subwoofer tapi amplinya tidak dilengkapi dengan filter subwoofer ya, tidak akan keluar subwoofernya ya coy, tidak akan keluar ya, atau ibaratnya tidak sesuai harapan atau apa yang kita inginkan ya coy, tidak semulus gitu. Jadi keluar subnya atau bassnya tidak semulus yang kita inginkan ya. Jadi prinsipnya seperti itu ya coy. Jadi jangan berpikir prinsip membuat CDI rakitan itu lebih mantap, janganlah ya. Oke. Jadi ya memang pada dasarnya kita bisa menyesuaikan sendiri, namun ya tadi itu ya ingin sempurna ya kalian harus menggunakan IC kurva itu, timing pengapiannya ya sesuai yang kita inginkan ya. Oke. Jadi untuk rangkaian dasar membuat CDI ini seperti ini. Oke. Semoga bermanfaat. Cukup
sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.